Dan sepanjang hari ini saya menyampaikan khotbah dengan judul Suara Tuhan atau bukan? Ya, ini kan pertanyaan banyak orang ya. Seringkali kita bergumul, saya ada di GMS ini, saya ada di gereja yang percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja, berbicara. Pastor Philip, hamba Tuhan, gembala kita juga berkali-kali Anda tahu mendengar suara Tuhan dan menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, saya juga kepingin dong mendengar suara Tuhan. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu, Tuhan terlebih rindu Anda semua mendengar suara Tuhan, mengerti pimpinan dan tuntunannya setiap hari dalam hidup Anda. Tapi seringkali kita bergumul, ini suara Tuhan atau bukan ya? Dari mana saya tahu kalau ini suara Tuhan, ya kan? Nah, di sepanjang hari ini tadi ibadah yang pertama saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul 3 dasar dan 3 prinsip untuk mendengar. Anda bisa dengarkan khotbahnya, mungkin saya tidak tahu cari di YouTube atau di mana. Pokoknya ada gitu ya. Nanti tanya aja sama pemimpin di sini. Tapi Anda perlu banget untuk mendengar itu. Saya sampaikan firman yang sederhana tetapi memberikan landasan buat Bapak Ibu Saudara semua untuk tahun ini kita melatih telinga rohani kita, melatih kepekaan untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Nah, di ibadah yang kedua ini saya sampaikan sebuah khotbah dengan judul mendengar ketika sulit untuk mendengar. Nah, ini juga sering kali kita alami dan kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari ya. Nah, kita buka sama-sama lebih dahulu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Mendengar ketika sulit untuk mendengar. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Saya bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus berkata ya. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Berapa banyak di sini mengaku dirinya adalah domba-domba miliknya Tuhan. Saya lambaikan tangan. Anda manusia sih saya tahu, tapi ini ilustrasinya. Kita ini anak Tuhan, umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ini adalah seperti domba-domba. Domba-domba milik Tuhan dan dia adalah gembala kita. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kalau kita ini orang percaya, umat Tuhan, domba-domba miliknya Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Anda pasti akan mampu mengenali suara gembala Anda, yaitu Yesus Tuhan, gembala agung kita, ya. Nah, namun kenyataannya sekali lagi saya katakan tadi, banyak orang percaya seringkali bergumul untuk bisa mendengar suara Tuhan. Apalagi ketika kita dalam sebuah situasi yang tidak mudah. Situasi yang terjepit, situasi yang terdesak. Kita butuh nih pimpinan Tuhan. Dan seringkali situasi di mana kita sedang panik. Ya kan, kita dalam sebuah kesulitan yang besar, dalam pergumulan yang berat, dalam situasi yang sedang benar-benar berat buat kita kepingin, kita butuh, kita pingin tahu Tuhan berbicaralah untukku, berbicaralah kepadaku, aku butuh pertolonganmu. Situasiku sedang tidak mudah, tapi kita merasa sulit untuk mendengar. Kita nggak bisa nangkep, aku kok nggak dengar apa-apa ya, aku kok nggak dapat apa-apa ya. Lalu kita seringkali kemudian datang ke pendeta ya, atau ke hamba Tuhan minta didoakan. Hopefully harapannya Tuhan bicara lewat hamba Tuhan itu untuk kita. Ya, tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini bahwa Tuhan itu selalu mau untuk menuntun hidupmu dan hidupku. Apalagi dalam situasi sukar, mana ada sih anak ya yang ketika dia sedang dalam kondisi emergency butuh banget teriak-teriak, "Papa tolong, 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 Pa. Ya Papa, aku sedang pusing ini, sedang bingung, situasiku sedang sukar." Papanya cuek, diem aja gak peduli, malah menyembunyikan diri. Kalau ada orang tua di dunia ini yang seperti itu, mungkin ada bapak yang kurang baik di muka bumi ini. Tapi Allah kita, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang begitu mengasihi kita. Bapa yang sempurna. Tidak mungkin anaknya berseru teriak minta tolong, bapaknya nggak dengar. Apalagi kalau situasinya emergency, situasinya itu sukar. Tidak masa sukar pun setiap hari dia rindu berbicara kepada kita.
Apalagi kalau dia tahu kita sedang berada dalam situasi yang krusial, situasi yang genting, situasi yang sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Tuhan itu sangat mau berbicara kepada Anda dan saya. Yang percaya katakan amin. Anda saya dorong ya, bukan karena yang khotbah saya, tapi cari, dengerin sungguh-sungguh ibadah yang sebelum ini. Karena melompat langsung ke sini tanpa menyampaikan yang tadi, Anda nggak punya fondasinya. Anda nggak bisa dapat pemahamannya secara penuh dan utuh. Jadi cari, nggak tahu gimana caranya, cari pokoknya sampai Anda dengar. Firmannya sederhana kok, tapi saya percaya Anda bisa relevan, bisa aplikasikan. Nah, kita mau belajar di sebuah kisah dalam Alkitab untuk kita bisa mendengar ketika itu sulit untuk mendengar. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Ayatnya banyak, bacanya bareng-bareng ya. Biar saya enggak kecapean, Anda punya bagian sedikit ya dalam firman Tuhan ini. Kita baca bergantian, saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap bersama-sama. Oke, sekalipun tertutup masker tapi baca dengan suara yang terbaik ya. Oke, judulnya Elia ke Gunung Horeb. Ayat yang pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat 2. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang keempat. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat yang ke-8. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ayat 12. Segera sudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ayat 16.
Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Ayat 18. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita baca kisah cukup panjang, cerita mengenai Elia. Elia ini habis kontes dengan nabi-nabi Baal. Kalau Anda baca kisah sebelumnya, dia baru saja menantang nabi-nabi Baal karena saat itu di zaman dia melayani itu di kerajaan selatan. Ya, di bawah pemerintahan Raja Ahab. Ahab itu punya istri namanya Isabel, itu penyembah berhala, penyembah Baal. Jadi pemimpinnya lagi buruk gitu ya, pemimpinnya seorang yang tidak takut akan Tuhan. Sehingga kemudian ada banyak sekali penyembahan-penyembahan berhala didirikan di Israel. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jadi kondisi Israel sedang tidak mudah. Lalu kemudian Elia ini menantang sekitar 400 nabi Baal kontes untuk membuktikan siapa Tuhan yang benar. Anda baca kisah sebelumnya itu seperti itu. Dan hasilnya Anda tahu Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang hidup. Lalu kemudian Elia api turun dari langit memakan korban dan segala macam. Kemudian akhirnya diakhiri dengan Elia itu menyembelih nabi-nabi Baal yang 400 itu. Kemudian habis itu dia berdoa dan hujan turun. Karena selama beberapa waktu Israel mengalami yang namanya kekeringan. Nah, sesudah melakukan perbuatan yang dahsyat gagal luar biasa itu, Isabel dengar berita yang dilakukan Elia, ngancam. Dia menyuruh utusan datang kepada Elia, lalu diancam. Kalau sampai aku enggak bunuh kamu besok, aku biar dihukum sama para Baal. Jadi dia menyampaikan sebuah ancaman. Mendengar ancaman itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Elia ini ketakutan. Dalam kondisi sangat ketakutan, terdesak, terhimpit, terjepit, dia sedang capek, dia mengalami situasinya, dia merasa situasinya sukar, padahal dia habis pelayanan yang luar biasa, dia melarikan diri. Dia melarikan diri itu sangat jauh, karena dia nyebrang sampai ke daerah utara. Kerajaan utara, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yehuda saat itu, kalau saya nggak salah ya, itu adalah Yosia. Dan rajanya waktu itu adalah raja yang takut akan Tuhan. Jadi dia lari, kalau sekarang tuh ada bordernya gitu ya, mungkin dia tuh pergi ke luar negeri gitu loh, dia sampai ke perbatasan. Kalau kita mungkin ke Singapura gitu ya, kalau di Indonesia lagi ada riot, situasi yang sukar, lagi ada huru-hara, lari nyebrang sampai ke Singapura. Ya, kalau Singapura mau terima, jadi nyebrang sampai ke sana. Ini yang dilakukan oleh Elia. Elia lari, Elia ketakutan. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita dalam hidup kita mengalami situasi seperti yang Elia hadapi. Kita merasa kita sudah habis bekerja keras melakukan sesuatu, lalu tiba-tiba situasinya berubah jadi nggak mudah. Lalu kita mengalami ancaman. Kita mengalami sebuah situasi yang sukar. Lalu kita mulai pikiran kita main. Entah ada orang ngomong sama kita, ngancam kita. Ada orang ngomong yang buruk tentang kita. Apapun, situasinya bisa beda-beda. Tapi intinya kita mengalami situasi yang mirip kayak Elia. Habis dia melakukan perbuatan yang gagal perkasa, tiba-tiba ada ancaman. Nah, dalam situasi seperti ini, Elia ini gagal memfilter. Yang dia dengar adalah ancaman dari Isabel. Dan ancaman itu masuk ke dalam jiwanya, dia sangat ketakutan. Dia izinkan suara ancaman dari Isabel ini mempengaruhi dan menggerakkan hidupnya. Dia melarikan diri. Perhatikan kalau Anda baca Alkitab runtut, sebelum-sebelumnya Anda baca kisah Elia, memang sih sebelum-sebelumnya itu Tuhan suruh untuk Elia melarikan diri. Waktu sebelumnya ya, ada di bawah kejaran Ahab, Tuhan suruh Elia seperti ini, pergi sembunyikanlah dirimu ke tepi sungai Kerit. Aku akan utus orang janda untuk pelihara kamu di sana. Kalau waktu itu Elia ngumpet di sungai Kerit, itu nggak salah, karena Tuhan suruh. Ya. Tuhan suruh untuk sembunyikan diri.
Lalu sampai dia ke Sarfat itu kan, Anda tahulah ceritanya ya. Sore di Keret itu dikasih makan sama burung gagak. Habis itu airnya kering, dia disuruh lagi ke Sarfat. Disuruh pindah, melarikan diri lagi, mempertahankan nyawa oleh pimpinan Tuhan. Tapi yang kali ini Tuhan gak ada ngomong apa-apa sama Elia. Ini nabi loh soalnya. Levelnya udah bukan kayak kita gitu yang masih lagi belajar mendengar suara Tuhan. Dia udah dengar suara Tuhan berkali-kali. Tapi bahkan seorang nabi pun pelajaran bagi kita sama aja. Kalau kita ini gak bisa saring, filter suara yang masuk dalam diri kita, yang kita izinkan untuk mempengaruhi, itu adalah kegagalan pertama kita dalam situasi sukar, sulit untuk mendengar. Karena filternya gak jalan. Coba ngomong kanan kiri, filtermu harus on. Dalam situasi sukar, filtermu harus jalan. Yang Anda dengar itu apa? Suara siapa? Halo? Kalau suara Tuhan tidak pernah membawa ketakutan. Betul? Sebab di dalam dia ada kemerdekaan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh yang membuat kita ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, ketertiban, damai sejahtera. Kalau dari Tuhan, itu tidak pernah menyudutkanmu, membuatmu ketakutan, membuatmu ciut. Tuhan itu selalu mengencourage kita, menguatkan, menghibur, meneguhkan. Amin. Kalau dari setan, nakut-nakuti, perasaan pikiran negatif, pikiran ketakutan, putus asa, filternya harus jalan Bapak Ibu. Elia bahkan gagal. Nah, perhatikan ya Bapak Ibu ya. Dalam kondisi ketakutan, jiwanya itu betul-betul dikuasai nih oleh suaranya si Isabel. Dia melarikan diri itu jauh banget. Dari selatan ke utara. Ya. Dari wilayah Israel, wilayah tempat kampung halamannya dia pindah seberang negara. Ke negara Yehuda, ke bangsa Yehuda. Itu kurang lebih 200 km jalan kaki loh ya Bapak Ibu. Bukan naik pesawat atau naik apa 200 kilo itu dia jalan. Gak naik gojek juga jalan. 200 kilo melarikan diri. Tambah 1 hari lagi kemudian dia masuk ke padang gurun. Apa yang dialami oleh Elia? Udah jiwanya ketakutan, terintimidasi, tubuhnya capek. Kan sebelumnya dia habis kerja keras, terus melarikan diri. Jalannya jauh. Anda pernah melarikan diri enggak? Jangan ya. Untuk kayak lari dari kejaran sesuatu itu capek loh. Harus bersembunyi, harus ngumpet-ngumpet gitu kan. Itu capek. Fisik lelah. Apa yang Elia alami ini relevan banget dengan kita. Berapa banyak dari Anda saking ketakutan, khawatir akan satu perkara, kepikiran terus, kamu gak bisa tidur. Anda gak bisa tidur. Insomnia, mendadak insomnia, gak bisa tidur. Lalu juga gak suka makan. Kalau kondisi itu berhari-hari, Anda bisa bayangkan capeknya kayak apa? Halo, kayak gak pernah ngalamin aja di sini. Anda pernah ngalami kan? Saya sering loh ketemu orang yang seperti ini. Kepikiran, kalau malam tuh gak bisa tidur, pikiran-pikiran tuh terus bersuara dalam pikirannya dia. Perkataan-perkataan negatif, kekhawatiran, kecemasan, intimidasi, ngomong terus di sini. Hasilnya orang tuh gak bisa tidur. Lah padahal kalau orang gak bisa tidur, gak cukup makan, fisiknya makin lemah, pikirannya makin gak jernih. Tambah bisa dengar suara Tuhan gak? Tambah gak bisa. Makanya Anda tahu dalam cerita ini apa yang dilakukan oleh Tuhan. Setelah saya sampai ke padang gurun, yang dilakukan Tuhan apa? Tuhan utus malaikat, suruh kasih roti. Suruh tidur. Karena Tuhan juga tahu, kita ini manusia bukan robot. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan jernih kalau kondisi mental kita, jiwa kita dan fisik kita terganggu. Itu tambah sulit. Makanya Paulus menasehatkan, hendaklah engkau memelihara
kiranya tubuh, jiwa, rohmu, tiga-tiganya terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Yang perlu dijaga itu bukan cuma roh doang, jiwa juga, tubuh juga. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Orang dunia aja tahu. Lah kita kayak gitu. Tambah gak bisa dengar suara Tuhan. Makanya Bapak Ibu apa yang mau saya sampaikan. Anda harus tahu prinsip yang pertama ini. Kalau Anda mau mendengar suara Tuhan terutama dalam situasi yang sukar. Bangunlah keseimbangan fisik dan mentalmu. Bersama dengan rohmu. Istirahat cukup Bapak Ibu. Tidur yang cukup. Anda tambah kurang tidur, tambah berdoa, tambah mau dengar suara Tuhan, tambah meracau ke yang enggak-enggak nanti. Makanan dijaga, makan yang cukup. Cukup istirahat, cukup tidur. Nasihatnya rohani sekali ya. Kayak biasa banget ya, tapi ini rohani Bapak Ibu. Banyak orang tuh ngeroh-ngeroh gak karu-karuan. Tambah kurang tidur, bukannya dapat mimpi dan penglihatan, tambah halusinasi nanti. Serius, pikirannya gak sehat. Lihat cara Tuhan dealing with Elia. Gak disuruh, kamu sampai pada bahasa roh kamu 24 jam, cari aku, gak usah sampai tidur. Enggak, disuruh tidur. Disuruh tidur, disuruh makan. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi coba kenali situasi Anda ya. Kalau Anda sedang stres, kepikiran sesuatu, saya mau Anda kembali kepada common sense. Kembali kepada hikmat praktis tuntunan Tuhan untuk hidup sehari-hari. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan untuk membangun dan memulihkan kondisi fisik dan mental Anda. Anda harus mengasihi hidup Anda. Ya, bukan mengasihi diri ya, bukan mengasihani diri. Tapi kehidupan ini Tuhan beri. Hidup Anda itu berharga. Kasihi diri sendiri dalam bentuk hargai. Kasih karunia Tuhan, kehidupan yang Tuhan beri. Rawat tubuh secukupnya ya, tapi pokoknya yang Anda tahu lah. Tidak perlu kayak anak TK kan saya ngomongin rawat tubuh yang gimana. Pokoknya Anda jaga keseimbangan tubuh, jiwa Anda. Ya, demikian juga bangun roh Anda. Tapi jiwa itu penting. Cukup tidur, upayakan. Pikiran didisiplinkan, berhenti mikir Bapak Ibu, karo. Ya, bangun. Kesehatan jiwa dan lakukan ini secara rutin tiap hari supaya hidup Anda ini sehat. Kalau bejananya sehat, Tuhan bicara lebih mudah. Daripada Anda gak punya pola hidup yang sehat. Lebih sulit nanti untuk dengar suara Tuhan. Oke, amin. Berapa banyak yang mau mulai perhatikan kehidupannya dengan baik hari ini? Mau istirahat cukup, makan cukup? Jangan stres-stres ya Bapak Ibu ya. Ya kalau lagi kecapean itu ambil waktu untuk istirahat secukupnya. Ya jangan terus kebablasan tidur terus nanti. Secukupnya, refresh. Jangan apa-apa dipikiri terus, refresh. Ya, supaya Anda bisa dengar suara Tuhan dengan lebih baik. Ingat Elia. Sang nabi besar, Tuhan dealingnya itu hal-hal yang sangat natural sekali. Lucu banget. Dikasih roti bakar 2 kali, suruh tidur 2 kali. Kamu istirahat nak, kalau enggak nanti kamu enggak kuat, perjalanannya terlalu jauh. Kamu enggak siap untuk dengar. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk bisa mendengar suara Tuhan ketika itu sulit untuk mendengar? Yang pertama tadi, bangun dan temukan keseimbangan fisik dan mental dan jiwa Anda dan roh Anda. Yang kedua adalah temukan perspektif yang tepat. Lihat ayat 39 sampai 14 saya akan bacakan ulang untuk Anda. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sampai di situ aja. Di Gunung Horeb,
Allah itu mengajukan sebuah pertanyaan yang tepat untuk menuntun Elia melihat situasinya dengan tepat. Allah tuh tanya kayak gini, kamu ngapain di sini hai Elia? Gitu loh. Apa kerjamu di sini hai Elia? Kenapa kamu di sini? Satu, Allah tidak pernah menyuruh Elia melarikan diri. Kamu ngapain di sini? Siapa suruh kamu ke sini? Allah tidak pernah menyuruh Elia untuk lari, bersembunyi. Elia lari karena ketakutan. Elia disuruh mikir. Jawabannya nggak nyambung tuh ya. Aku di sini gitu kan. Elia itu tidak berada di tempat di mana dia seharusnya berada. Nah, jawaban Elia kayak apa? Aku di sini karena aku lelah. Situasiku tidak mudah. Aku berjuang seorang diri dan hidupku sebentar lagi akan hancur. Sounds like us? Seperti kita? Ketika Tuhan bertanya pada kita, kamu ngapain di sini? Aku capek Tuhan. Tuhan tahu gak sih aku ini ngalami ini loh Tuhan. Hidupku ini mau hancur, Tuhan tahu gak sih? Pertanyaannya apa, jawabannya apa? Halo? Tapi itu yang seringkali kita lakukan dengan Tuhan. Kamu ngapain di sini nak? Tuhan, suamiku lo kayak gini. Aku lo mau mati. Aku lo Tuhan, tidak ada yang peduli. Kamu ngapain di sini? Kenapa kamu di sini Tuhan? Kita jawabnya apa? Pertanyaannya apa? Seringkali dalam situasi tertekan, kita gagal melihat situasi kita dengan tepat secara objektif. Banyak hal yang sifatnya subjektif mempengaruhi kita dalam tekanan. Perasaan kita, pemikiran kita, perkataan orang terhadap kita, perlakuan orang sama kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang masuk dalam diri kita, dan kita gagal melihat situasi kita yang sebenarnya secara objektif seperti yang seharusnya Tuhan lihat. Halo amin. Dengar baik-baik. Waktu engkau siap, waktu engkau sudah makan roti bakar dan sudah istirahat cukup, pertanyaan pertama yang Tuhan ajukan kepadamu seringkali tidak akan menjawab keluhan-keluhanmu. Tapi dia akan menuntunmu kembali ke perspektif Allah atas situasimu. Dalam kasus Elia dibutuhkan waktu 40 hari 40 malam loh. Sampai semua hal yang sifatnya subjektif itu sedikit mereda. Lalu Tuhan lihat Elia siap untuk diarahkan ke perspektif ini dan Tuhan mulai bicara. 40 hari kan Tuhan gak ngomong apa-apa. Elia kan jalan jauh 40 hari. 40 hari itu banyak hal yang terjadi. Ketakutannya itu menggila. Tapi karena badannya capek, dia jalan terus udah beda suasana, ganti suasana. Sedikit banyak Tuhan melihat Elia sudah mulai siap untuk Tuhan bicara. Dan pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang menuntun Elia kepada perspektif yang seharusnya. Pertanyaan itu pertanyaan kunci Bapak Ibu. Jawaban Elia subjektif banget kan? Aku di sini karena aku kesepian. Semua sudah meninggalkan Tuhan. Dan sebentar lagi hidupku akan hancur. Benar enggak itu? Enggak benar loh itu. Itu kan subjektifnya Elia. Itu kan menurut Elia. Kebenarannya Bapak Ibu tahu? Melalui kontes di Gunung Karmel, seluruh Israel baru saja mengakui dia Tuhan, dia Allah yang benar. Loh ini loh baru rakyat tuh baru meninggalkan Baal. Dia loh saksi hidup. Dia gak bisa lihat dengan objektif, dia lihat secara subjektif dari perasaannya dia. Memang sih Ahabnya, Isabelnya, rajanya, pemimpinnya masih nyembah Baal. Tapi kan gak benar omongannya Elia bilang seluruh Israel meninggalkan Tuhan. Lebay ah, alay ah. Si Elia bisa lebay juga dia. Ya kan, kayak kita ya. Coba ngomong kiri kanan kiri, jangan lebay. Jangan suka lebay gitu ya. Nah, kebenarannya apa lagi? Elia bilang dia satu-satunya nabi Tuhan yang tersisa. Padahal sebelum itu dia ketemu dengan Obadja. Anda baca deh kisahnya. Dan Obadja ngomong gini waktu ketemu Elia.
Tuhanku, aku menyelamatkan nabi-nabi Tuhan, tak sembunyikan 50-50 di setiap gua. Elia tahu informasi itu, ada 100 nabi Tuhan, dia bukan satu-satunya nabi Tuhan yang tersisa. Elia ini dalam kondisi stres, terjebak, terdesak, alay, lebay, kehilangan objektifnya, gak bisa melihat situasinya dengan tepat, seperti perspektif Tuhan. Kebenarannya gak seperti itu, karena Elia mengizinkan perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya, ketakutan-ketakutannya masuk dan menguasai dirinya. Dia gak bisa lagi lihat situasinya dengan tepat, secara objektif. Dia mulai membesar-besarkan masalahnya. Padahal dari kacamata Tuhan, biasa aja tuh. You're good. Enggak, aku enggak panik dengan situasi itu. Ngapain kamu panik? Halo? Bapak Ibu relevan dengan hal ini? Kita sering kali kayak gitu loh. Waktu dalam situasi tertekan, terdesak. Tuhan, masalah ini gede banget. Besok aku mati. Alay, lebay. Yang lalu loh Tuhan tolong. Masa kali ini Tuhan gak bisa tolong sih? Sehancur apa sih rumah tanggamu? Suamimu loh masih bisa sebetulnya diomongin. Masih ada harapan. Anak-anakmu loh masih mau dengar kamu. Hei, kenapa sih? Dokter lo bilang penyakit itu bisa disembuhkan. Asal ada pengobatannya teratur. Hei, keuanganmu tak apa-apa. Kamu loh hari ini masih punya kerjaan. Masih ada hari ini, masih ada harapan. Halo, halo. Semua orang meninggalkanku. Semua orang gak peduli. Hei, kamu loh kemarin barusan di WA sama CGL-mu. Diingetin hari ini ibadah ya. Besok minggu ini kita mulai CGL lagi ya. Sering kali ketika kita dalam situasi tertekan, kita kehilangan objektif kita. Kita merasa dunia kita, hidup kita, semuanya serba bias dari sudut pandang kita dan perasaan kita. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan gak jawab keluhannya Elia ya. Lalu kemudian yang dilakukan adalah di antara manifestasi suara angin yang besar, gempa dan api. Tuhan memilih untuk berbicara kepada Elia lewat angin lembut sepoi-sepoi. Dan sekali lagi Tuhan bertanya, pertanyaannya sama. Soalnya apa? Second trial ya. First attempt jawabannya gak nyambung. Jadi sekali lagi Tuhan tanya, kenapa kamu di sini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu mengajukan pertanyaan yang tepat untuk membantu menuntun perspektif kita melihat dengan tepat situasi kita. Menuntun kita kepada pertanyaan yang diperlukan untuk menolong kita keluar. Untuk melihat situasi kita dengan benar. Kenapa kamu di sini? Elia, kenapa kamu di sini? Kamu tidak sedang berada dalam posisi dan kondisi yang aku kehendaki. Kenapa kamu ketakutan? Kenapa kamu menyembunyikan diri? That's not my will upon you. That's not from me. Kamu lari nih, bukan kehendakku. Kamu ketakutan, stres seperti ini. Aku gak pernah pingin kamu seperti itu bukan kehendakku atas hidupmu. Kehendak Tuhan apa? Untuk kamu ini kuat. Untuk kamu ini berani. Untuk kamu ini bersemangat. Untuk kamu ini percaya. Elia, kenapa kamu di sini? Jawaban Elia yang kedua memang sama Bapak Ibu. Tapi banyak penafsir Alkitab mempercayai sekalipun kata-katanya sama. Tapi dijawab, diucapkan oleh Elia dengan nada dan perspektif yang berbeda. Elia menjawab, Tuhan, aku tahu, aku ada di sini karena aku lelah.
Aku ada di sini karena aku merasa situasiku gak mudah. Aku merasa berjuang sendiri, dan aku merasa hidupku ini akan hancur. Tahu bedanya Bapak Ibu? Yang kali ini sang nabi bisa memahami isu personalnya dan situasi yang sebenarnya dalam perspektif Tuhan. Aku tahu akunya yang ketakutan. Aku tahu akunya yang kelelahan. Aku tahu akunya yang kurang iman. Aku tahu akunya yang kurang memfilter. Aku tahu akunya yang mengizinkan ketakutan menguasai hidupku. Dia mulai bisa milah. Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan mau Anda dan saya bisa memahami, mengenali, dan memilah isu yang sedang Anda dan saya hadapi. Isu personalmu dan situasi yang sebenarnya. Itu dua hal yang berbeda. Halo. Suara Tuhan dan tuntunannya akan selalu membawa kita kepada terang. Kepada kejelasan. Kalau ada Tuhan jadi terang. Jadi jelas. Kalau ada Tuhan bukan kacau bingung. Enggak. Kalau kacau dan bingung, Anda dan saya belum ketemu Tuhan. Kalau ketemu Tuhan jadi jelas, jadi terang. Dalam hidup ini banyak dari kita sulit sekali enggak bisa memilah-milah isu. Enggak bisa definisikan. Enggak bisa kenali, enggak bisa bedakan. Semua isu dicampur jadi satu. Lalu kita kehilangan pandangan kita, perspektif kita. Kita stres, kita mau mati, mau bunuh diri. Padahal kalau kita itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh hadirat Tuhan, kita mulai seperti anak yang dijelasin seperti Elia. Mana problemmu, mana isumu, dan seperti apa sebetulnya situasinya secara objektif. Iya sih, sebetulnya masalah saya itu enggak berat. Masih ada harapan, hanya saya ini yang kurang percaya. Saya ini yang ketakutan, saya yang lebih dengar omongan orang. Saya ini yang lebih gampang terintimidasi, saya ini yang belum selesai dengan masa lalu saya. Saya ini masih punya isu-isu di belakang yang belum saya selesaiin. Waktu Anda mulai bisa memilah, melihat isu Anda dengan benar, di situ jalan keluar. Halo, amin. Di situ Tuhan akan tolong kita melangkah lebih lanjut. Isu personal diselesaikan di hadapan Tuhan. Isu di luar berseru minta Tuhan campur tangan. Halo, amin. Saya berdoa di tempat ini sejak Anda mendengar firman Tuhan ini Anda ngerti apa yang harus Anda lakukan. Jangan lagi tertekan, stres, kacau, jangan ruwet jiwanya. Berlatihlah untuk bisa memilah, temukan perspektif yang benar. Itu adalah kunci kedua untuk bisa mendengar suara Tuhan ketika sulit untuk mendengar. Amin. So ini diberkati, Anda mudeng, duyung mudeng Bapak Ibu, yang mudeng bisa anggur seperti ini. Oke, ya. Yang ketiga, yang terakhir, kembali ke misi kerajaan surga. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika sulit untuk mendengar, yang pertama tadi apa? Bangun keseimbangan mental dan fisik. Yang kedua, temukan perspektif yang benar, dipilah-pilah, kenali isumu, lihat secara objektif. Yang ketiga, kembali ke misi kerajaan surga. Lihat ayat 15-18, firman Tuhan kepadanya, sekarang kamu pergi dari sini karena kamu tidak di tempat di mana aku suruh untuk kamu berada. Ngapain kamu di sini? Siapa suruh kamu di tempat ini? Ini bukan jalurmu. Balik, kembali. Ayo kembali. Di sini bukan tempatmu. Di sini bukan tempatmu. Hei Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa kamu terpuruk dalam lembah keputusasaan? Apa yang kamu perbuat di sini? Kenapa kamu putus asa? Kenapa kamu hilang harapan? Kenapa kamu hancur hati? Bukan di sini, bukan menangis di kondisi yang gelap, terpuruk di dalam nangis seorang diri. Kamu ngapain di situ? Bangkit, kembali
keluar dari kamar gelapmu itu, nyalakan lampu, berbenah diri keluar. Aku punya rencana untuk hidupmu. Itu firman Tuhan untuk setiap kita. Halo. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada Elia. Kembali. Pergi dari tempat ini, kembali ke jalanmu. Lalu Tuhan kasih apa? Misi. Pergi, urapi urapi Yehu, dan sebagainya. Dia kasih tugas. Bapak Ibu, suara Tuhan akan selalu menuntun kita kembali kepada perkara-perkara utama dan terpenting dalam hidup ini. Tuhan tidak mau kita terjebak kepada perkara-perkara sementara di muka bumi ini. Tapi Tuhan rindu untuk melibatkan kita dalam perkara-perkara kekal yang adalah tujuan kita, Anda dan saya diciptakan di muka bumi ini. Bukan berarti Tuhan gak peduli kesulitanmu hari ini. Bukan berarti Tuhan gak beri penghidupanmu sehari-hari. Tapi Tuhan berkata, miliki iman. Percayalah kepadaku, burung pipit di udara aku pelihara. Masa kamu tidak aku pelihara? Rambut di kepalamu satu helai jatuh pun aku tahu dan aku hitung semuanya. Jangan terus terpaku kepada masalahmu. Kepada pergumulanmu, bangkit. Aku punya rencana. Tuhan ciptakan setiap kita untuk maksud ilahi, untuk perkara-perkara kerajaan surga. Enggak harus semua Anda jadi pendeta. Tapi siapapun Anda punya misi kerajaan surga dalam hidup Anda. Tuhan mau pakai Anda jadi berkat untuk keluarga Anda, untuk orang-orang yang kenal dengan Anda. Tuhan mau Anda menyatakan kasih Allah. Tuhan mau hidupmu jadi teladan, jadi panutan. Tuhan mau engkau membimbing orang-orang yang lebih muda dari engkau, membimbing dengan benar. Tuhan mau engkau melayani mereka. Tuhan punya misi untuk hidupmu. Jangan terpuruk dengan kondisimu, situasimu, perkaramu hari ini untuk masalah yang hanya sementara di muka bumi ini. Halo, amin. Tuhan mau pakai setiap Anda dan saya. Dan percayalah, kalau engkau mau ikuti apa kata Tuhan, saya enggak bilang hidupmu enggak ada masalah. Tapi engkau akan dimampukan mengatasi dan menjalani kehidupanmu dengan berbagai macam persoalan dan kesulitannya. Kamu akan bisa mengatasi semua itu. Dan tampil lebih dari seorang pemenang karena fokusmu Tuhan. Kerajaannya bukan kepentingan Anda dan saya sendiri. Halo, amin. Tapi kalau Anda mikirin hidupmu terus, Anda tidak akan kemana-mana dalam hidup ini. Anda akan merasa hidup ini kok berat. Anda akan merasa sulit. Halo, amin. Di luar hujan deras, gak usah pedulikan. Dengarkan firman Tuhan aja ya. Nanti kalau sudah mau pulang, hujannya pasti reda. Amin. Sekarang fokus dulu ke sini. Oke. Semoga tetap bisa mendengar dengan baik ya, sekalipun suaranya keras ya. Buka bersama dengan saya ayat terakhir, Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai 13. Ibrani pasal 12, ayat 1 sampai 13. Kita baca bergantian lagi ya, karena ayatnya banyak. Saya baca ayat ganjil, Anda baca ayat genap ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8.
Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita boleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kembalilah hari ini kepada misi kerajaan surga. Ketika dalam situasi sulit untuk mendengar, dengarkanlah, tuntunannya akan selalu mengarahkanmu kembali kepada perkara-perkara yang kekal. Apapun terjadi dalam hidupmu hari ini, masalah hidup sehari-hari, percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah semua problematika itu cuma sementara. Tapi jangan sampai karena perkara-perkara sehari-hari Anda dan saya meninggalkan pertandingan iman, pertandingan rohani kita. Anda dan saya berhenti melayani Tuhan. Tuhan punya tugas, punya rencana untuk hidup Anda dan saya. Jangan juga trauma. Kalau di waktu-waktu yang lalu atau waktu saat ini Anda mengalami situasi nggak enak, Anda harus tahu. Kalau situasi sukar Tuhan izinkan terjadi, ada maksud didikan. Tapi jangan jadi anak yang trauma. Dididik sekali sama ayahnya, sama orang tuanya, langsung self pity banget. Oh, papa gak sayang sama aku, dah aku gak mau lagi. Jangan gitu. Didikan Tuhan tidak membuat Anda menjadi minder, membuat Anda menjadi menarik diri, memukul diri berkata aku gak bisa apa-apa. Jangan begitu. Anda tahu Tuhanmu gak seperti itu. Tuhan mau mendidik kita, melatih kita lewat pelajaran-pelajaran kehidupan. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal terbenam gara-gara kita pernah melakukan 1-2 kesalahan. Tuhan menghajar kita, mendidik kita supaya kita ini disempurnakan seperti Kristus. Dilatih untuk melakukan apa yang benar. Jadi bangkitlah, kuatkanlah tangan yang lesu, lutut yang goyah, kembali kepada misi kerajaan surga. Jangan biarkan, izinkan tikungan tajam ataupun lembah dalam kehidupan ini membuatmu terperosok dan tinggal di dalamnya. Nanti kalau Tuhan jumpai Anda sedang mojok di tikungan tajam, Tuhan tanya, "Hai kamu, ngapain kamu di sini?" Lari. Jangan sembunyi di pojokan. Tajam Tuhan, ya lari, bangkit lagi. Waktu Tuhan lihat engkau sedang terpuruk dalam lembah, duduk, terpelosok sebuah lubang, mungkin Anda jatuh, terpelecok di sana. Lalu Anda duduk menikmati lubang itu, Tuhan akan bertanya, kamu ngapain di sini? Lari. Kembali ke jalurmu. Aku punya misi, aku punya rencana, aku mau pakai hidupmu. Bangkit, sebab aku mengurapi engkau. Amin. Amin Bapak Ibu. Tahun ini mau berjalan makin lama makin kuat. Dalam tahun mimpi dan penglihatan. Mau melayani Tuhan. Mau beri yang terbaik apapun situasi Anda. Amin. Anda akan mendengar suara Tuhan. Bahkan sekalipun situasinya sulit buat Anda untuk mendengar. Karena ada orang-orang yang mendengar suara Tuhan. Domba-domba yang mengikuti pimpinan Tuhan setiap waktu. Amin.